Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bani Al-Afaf dengan NIM 118705214, mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan milik orang lain tentang diabetes prediction untuk memenuhi UAS Artificial Intelligence. Baik, di sini ada review story dari MRKAN 0747 ya, tentang diabetes prediction using machine learning. Teknik yang digunakan tuh data cleaning, data visualization, machine learning, modeling. Terus algoritma yang digunakan ada 6, bisa dilihat. Lalu metode yang digunakannya tuh pertama ada accuracy score, yang kedua ROC AUC curve, yang ketiga cross validation, yang keempat confusion matrix. Terus package and tool requirednya ada Pandas, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn, sama Jupyter Notebook. Ntar package yang diinstalnya itu Numpy, Pandas, Seaborn, Scikit-learn, sama Matplotlib. Terus dataset yang digunakan tuh dari PIMA Indians Diabetes Database ya. Itu dataset yang sering digunakan. Tinggal download. Oke, kita langsung lanjut ke codingan ya. Yang pertama, import Pandas SPD, import Numpy SNP. Kita impor pustaka-pustaka dari Python, kode-kode Python ini untuk analisis data, visualisasi, sama manipulasi data. Kalau Pandas ini digunain untuk manipulasi sama analisis data. Terus Numpy buat struktur data array sama fungsi matematika. Kalau Seaborn itu buat visualisasi data. Matplotlib juga sama. Kalau Matplotlib inline-nya ini buat magic command yang biasanya itu digunain dalam lingkungan Jupyter Notebook. Lanjut ke yang kedua, df sama dengan pd.read csv. Nah, ini tuh buat manggil si dataset yang tadi, yang ini. Nah, ini baris pertama itu kita impor file diabetes.csv nya dari Pandas. Terus ada df.head, setelah file csv nya dibaca, nah si itunya tuh disimpan di variabel df. Terus digunain buat nampilin 5 baris pertama dari data set yang udah kita impor. Bisa dilihat di sini. Oh ya, sebelumnya ini sudah saya running duluan, soalnya kalau di record sambil ngerunning nggak akan benar karena laptopnya kentang. Oke, lanjut ke df.describe. Nah, fungsinya tuh dari banyaknya fungsi bawaan dalam Pandas. Kalau fungsi ini dipanggil tuh, ini memberikan informasi penting tentang statistik dasar dari kolom-kolom numerik dalam data frame. Jadi saat kita running muncul. Terus ada df.info, ini buat informasi dari dataset yang ada. Ada pregnancy, kehamilan, glukosa, tekanan darah, dan lain sebagainya. Lalu ada sintaks untuk ngecek apakah ada nilai nol yang hilang dalam suatu data frame. Nah, itu sintaksnya itu df.isNull.values.ani. Kalau hasilnya true, setidaknya ada satu nilai yang kosong atau nol dalam suatu data frame. Kalau false itu nggak ada. Itu langkah awal penting buat pembersihan data, soalnya bisa ngetahuin apa ada nilai yang hilang. Lanjut ke ini histogram. Histogram tersendiri itu representasi visual yang menampilkan distribusi frekuensi dari nilai-nilai dalam suatu dataset. df.his ini tuh fungsi dari Pandas buat ngebuat histogram. Terus fixed size 10 10 itu buat ukurannya.
Kalau plt.show ini buat tampilin si histogramnya. Bisa dilihat ini histogramnya. Lalu ada heatmap. Heatmap tersendiri itu sama representasi visual dari matriks korelasi, tapi berbentuk kolom-kolom numerik dalam sebuah dataset. Lanjut. Waduh. Terus kode sns.conplot y sama dengan df outcome palette set 1. Ini itu digunain buat ngebuat plot bar yang nampilin jumlah total dari masing-masing nilai target dalam kolom outcome. Terus dalam data frame ya, df. Nah, bentuknya kayak gini. Terus ada kode sns.set style sama dengan tick sns.pairplot df sama dengan com. Kalau ini tuh untuk ngebuat grid dari pairplot atau scatterplot matrix dari data frame. Pairplot tersendiri itu visualisasi yang berguna untuk mengeksplorasi hubungan antara setiap pasangan variabel numerik dalam data frame. Nah, sns.set style tick ini tuh untuk ngatur gaya visualisasinya. Kalau who sama dengan outcome itu buat nentuin variabel. Ntar bentuknya kayak gini. Pairplot. Terus ada box plot. Ini visualisasi statistik yang gunanya untuk nampilin distribusi data. sns.style itu gayanya, gaya visualisasinya. Terus fix size nya ini ukurannya. Kalau insulin, blood pressure, diabetes ini itu variabelnya. Boxplot tuh ngebantu buat ngidentifikasi nilai-nilai ekstrim dalam suatu dataset yang mungkin entarnya bakal diperhatiin atau dianalisis buat lebih lanjut. Setelah itu masuk ke outliner remove. Itu buat mengidentifikasi outlier dalam dataset menggunakan metode IQR atau interquartile range. Q1 ini buat ngitung nilai kuartil pertama dalam setiap data frame. Terus ada Q3. Kalau IQR sama dengan Q3 kurang Q1 ini tuh buat ngitung IQR-nya. Perbedaan antara kuartil ketiga sama kuartil pertama. Kalau printnya ini buat tar ditampilinnya. Nah, saat kita running, tar munculnya kayak gini. Nah, kalau ini baris yang ini tuh ngebuat data frame baru dalam df_out yang isinya tuh baris-baris dari data frame. Jadi nggak ada nilai yang dianggap sebagai outliner berdasarkan aturan dari IQR. Terus ada any axis sama dengan 1. Ini tuh buat ngidentifikasi baris yang ada. Terus dalam kasus ini ada lebih dari 80 baris ini tuh udah dihapus dari data frame. Terus ada scatter matrix. Ini tuh buat scatter plot matrix
dari data frame yang udah dibuat dari penghapusan outlier tadi. Terus ini ada data-data yang udah dihapus. Setelah itu kita ekstrak fitur-fitur sama targetnya. Ini tuh gunanya untuk misahin datasetnya jadi dua bagian. Ada fitur, ada target. X sama dengan df underscore out dot drop column sama dengan outcome. Ini baris untuk membuat variabel X yang isinya tuh fitur-fitur dari dataset yang udah di outline tadi. Terus kecuali dari kolom outcome. Kalau yang Y-nya sama baris variabel Y isinya tuh dataset yang udah di outline. Itu jadi langkah yang umum dalam pembelajaran mesin. Terus ini ada fungsi train test underscore split, itu dari pustaka scikit-learn buat ngebagi dataset jadi data train sama data uji atau tes. Terus train X, tes X, train Y, tes Y. Nah, ini data-datanya. Jadi X-nya variabel, Y-nya variabel, terus text underscore size 0,2 itu proporsi dari dataset yang bakal dialokasikan sebagai data uji. Terus dibagi sampai 20%. Kelebihan. Terus ada ini tuh metrik evaluasi ya, atau confusion matrix codingan ini tuh. Terus lanjut. Nah, ini codingan memakai algoritma VMC SPM ya, support vector machine. Langkah pertama tuh inisialisasi modelnya. Ini import SPC dari scikit-learn. Terus pelatihan modelnya cell f.fit kernel linear, train X, train Y. Terus tadi menggunain metode yang digunain tuh ada 4 kan, akurasi skor, erosi. Nah, ini untuk akurasi, ini untuk erosi, ini untuk cross validation. Nah, kalau ini pakai yang algoritma KNN, sama aja sama kayak tadi. Kalau yang ini pakai random forest, ada akurasi, terus erosi AOC, ini cross validation. Nah, kalau yang ini pakai algoritma naive Bayes theorem ya. Setelah tadi algoritmanya udah dipakai, ini ada satu lagi, gradient boosting classifier.
Setelah itu kita plot the bar graph-nya, perbandingan antara tiap algoritma ya. Kalau grafik pertama ini, yang ini nampilin nilai akurasi dari masing-masing algoritma, yaitu ada algoritma logistic regression, SVM, KNN, random forest, dan lainnya. Sumbu X itu buat nunjukin algoritmanya, sumbu Y itu buat skor akurasi yang dicapai oleh setiap algoritma. Kalau grafik kedua, ini buat yang erosi model. Sumbu X-nya nama algoritma, sumbu Y-nya skor dari erosi ausi. Grafik-grafiknya itu ngebantu buat ngebandingin kinerja relatif dari berbagai model dan memvisualisasikan perbedaan kinerja di antara tiap algoritma dari grafik-grafik tersebut. Terus algoritma random forest tuh dapat tingkat akurasi yang lebih tinggi dari algoritma yang lain, sampai angka 98%. Terus di erosi ausinya 97%. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari codingan repository milik Mr. Khan 0747. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.